Crypto mining bisa dari HP? Presale 45 tahap? Blockdac diklaim sebagai solusi masa depan blockchain. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini nyata, atau hanya sekadar ilusi pemasaran? Dalam dunia kripto yang terus berkembang, hampir setiap minggu muncul proyek baru dengan janji perubahan besar. Tapi hari ini, kita akan membahas satu nama yang belakangan ini semakin sering diperbincangkan, Blockdac. Proyek ini mengklaim dirinya sebagai blockchain generasi terbaru dengan arsitektur DAC. Mereka menjalankan sistem presale 45 tahap, menyediakan mining dari ponsel, dan bahkan menjanjikan harga token yang bisa melonjak ribuan persen saat peluncuran. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Apakah Blockdac benar-benar menawarkan solusi teknologi yang solid untuk masa depan blockchain? Ataukah ini hanya strategi marketing yang dibungkus rapi dengan narasi 100 kali cuan, FOMO, dan promosi yang menggoda? Di video ini, saya akan mengulas secara jujur, mendalam, dan berdasarkan data. Karena dalam dunia kripto, yang Anda butuhkan bukan hype, tetapi pemahaman. Blockdac dan apa bedanya? Mungkin bagi sebagian dari Anda, nama Blockdac sudah tidak asing lagi. Dan mungkin Anda pernah mendengar penjelasan teknisnya berulang kali. Tapi hari ini, mari kita lihat dari sudut yang lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat Blockdac berani menyebut dirinya sebagai revolusi baru di dunia blockchain? Bukan hanya karena ia adalah layer 1. Bukan sekadar karena dia berbeda. Tapi karena cara kerjanya memang bertolak belakang dengan rantai blok tradisional. Sementara blockchain konvensional berjalan seperti kereta api, satu gerbong ditarik gerbong berikutnya secara berurutan, Blockdac lebih seperti jaringan rel yang membentang luas. Banyak transaksi bisa berjalan bersamaan, dari berbagai arah, tanpa saling menunggu. Inilah kekuatan utama arsitektur DAC, Directed Acyclic Graph. Sebuah sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga menawarkan solusi konkret atas masalah lama blockchain, keterbatasan kecepatan, biaya transaksi yang tinggi, dan kemacetan jaringan saat ramai digunakan. Lebih dari itu, Blockdac tidak membangun dinding tertutup. Mereka membuka pintu selebar mungkin dengan EVM compatibility, artinya ekosistem Ethereum bisa langsung dibawa masuk ke dalam jaringan ini tanpa hambatan. Dan sebagai tulang punggungnya, Blockdac menggunakan sistem konsensus custom proof of work, sebuah mekanisme yang bukan hanya dirancang untuk keamanan, tapi juga untuk mendorong desentralisasi tetap hidup, bukan hanya menjadi jargon. Blockdac bukan proyek yang sempurna. Tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia kripto. Tapi cara mereka membangun dari dasar, dengan struktur, kompatibilitas, dan pendekatan teknis yang jelas, layak untuk diperhatikan lebih dari sekadar hype. Pertanyaannya sekarang, apakah inovasi ini benar-benar sudah dijalankan? Dan apa sebenarnya yang berubah dalam update terbaru mereka? Mari kita bahas lebih jauh. Apa yang baru di update terakhir Blockdac? Blockdac bukan hanya berbicara soal visi teknologi, tetapi juga terus mendorong eksekusi di lapangan. Dan update terbaru mereka menunjukkan bahwa proyek ini sedang bergerak cepat menuju peluncuran besar. Saat ini, Blockdac telah memasuki tahap ke-21 dari total 45 tahap presale. Harga token naik secara bertahap, dimulai dari $0,012 dan ditargetkan mencapai $0,05 saat peluncuran. Kenaikan ini bukan hanya soal angka, ini adalah bagian dari strategi mereka untuk membangun momentum, menciptakan antusiasme, dan menarik investor baru di setiap fase. Namun, yang membuat update kali ini lebih menarik adalah bukan sekadar pergerakan harga, melainkan kemajuan konkret dalam fitur dan infrastruktur. Pertama, mereka telah meluncurkan dashboard pembelian yang dirancang dengan baik dan mudah digunakan. Calon investor bisa menghubungkan dompet, memilih metode pembayaran, dan melihat estimasi nilai token saat listing, semuanya dalam satu tampilan yang intuitif. Lalu, fitur mining kini telah aktif dalam 3 format berbeda. Mining konvensional dengan hardware, cloud mining, dan yang paling mencuri perhatian, mobile mining langsung dari aplikasi. Ini bukan sekadar gimmick. Bagi pengguna baru, aksesibilitas seperti ini membuka jalan bagi partisipasi tanpa hambatan teknis. Selain itu, Blockdac juga memperkenalkan aplikasi engagement. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan imbalan dengan berinteraksi langsung di dalam ekosistem, sebuah model proof of engagement yang menggabungkan aktivitas pengguna dengan insentif ekonomi. Tak berhenti di situ. Mereka juga meluncurkan kartu pembayaran kripto Blockdac, sebuah langkah yang menunjukkan ambisi untuk menjembatani dunia aset digital dengan penggunaan nyata di kehidupan sehari-hari. Dan dari sisi keamanan dan kepercayaan, ada langkah penting yang mereka ambil. Liquidity pool akan dikunci dan token LP akan dibakar. Ini berarti tidak akan ada pihak, bahkan pengembang yang bisa menarik likuiditas setelah listing. Sebagai tambahan,
Setiap transaksi di Uniswap akan menyumbang 0,3% ke liquidity pool, memperkuat kestabilan harga token secara otomatis. Semua pembaruan ini menunjukkan satu hal. Blockda tidak hanya ingin dikenal karena janji, tetapi juga ingin membuktikan bahwa mereka mampu mengeksekusi. Namun, seperti biasa dalam dunia kripto, fitur bukan segalanya. Yang terpenting tetap, apakah semua ini akan berdampak nyata pada nilai jangka panjang dan adopsi pengguna? Di bagian selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam strategi pemasaran mereka, dan apakah ini membangun ekosistem, atau hanya membakar emosi investor lewat FOMO. Strategi pemasaran, cerdas atau menyesatkan? Di dunia kripto, pemasaran bisa menjadi pedang bermata dua. Ia bisa mempercepat adopsi, atau justru menyesatkan. Blockda saat ini sedang menjalankan kampanye pemasaran besar-besaran, dan salah satu yang paling menonjol adalah program giveaway senilai $2 juta AS. Hadiah ini dibagikan kepada partisipan presale dalam bentuk insentif dan bonus, dengan skema yang mendorong pembelian dalam jumlah besar. Namun, bukan hanya itu. Mereka juga memperkenalkan sistem yang disebut Daily Buyer Battle. Setiap hari, 50 juta token BDAC disediakan. Jika jumlah itu tidak habis terjual, sisa token akan diberikan kepada pembeli terbesar hari itu. Model ini secara teknis memang memberi insentif, tapi juga secara psikologis menciptakan dorongan untuk menjadi yang paling banyak membeli. Sebuah sistem yang dengan mudah dapat memicu FOMO dan keputusan impulsif. Di permukaan, ini terlihat seperti strategi cerdas untuk mempercepat distribusi. Tapi mari kita tarik garis batas yang jelas. Apakah strategi ini benar-benar bertujuan membangun ekosistem yang sehat, atau hanya menciptakan ilusi kelangkaan dan urgensi yang manipulatif? Yang juga menarik perhatian adalah klaim mereka mengenai listing di 20 bursa. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi tentang nama-nama exchange tersebut. Apakah bursa besar? Apakah ada kerjasama konkret atau hanya rencana jangka pendek? Transparansi adalah fondasi kepercayaan. Dan sampai pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara terbuka, wajar jika keraguan muncul. Dan akhirnya, kita harus bicara soal tokenomics dan distribusi awal. Siapa yang memegang token dalam jumlah besar? Apakah tim mengunci alokasi mereka? Apakah ada audit independen terhadap kontrak pintar dan struktur token? Sayangnya, hingga video ini dibuat, informasi tersebut masih minim. Dan inilah titik rawan yang tidak bisa diabaikan. Sebagus apapun teknologinya, secepat apapun prosesnya, jika fondasi transparansinya rapuh, maka risiko tetap tinggi. Strategi pemasaran seperti ini memang bisa menciptakan pertumbuhan cepat. Tapi pertanyaannya adalah, pertumbuhan untuk siapa? Dan dengan konsekuensi apa? Bagaimana sistem mining Blockda benar-benar bekerja? Dan apakah imbal hasilnya realistis? Mining di Blockda, harapan nyata atau sekadar gimmick? Salah satu hal yang membuat Blockda tampak menarik bagi komunitas kripto adalah pendekatannya terhadap mining. Mereka tidak hanya membuka opsi mining untuk pengguna dengan perangkat keras tradisional, tapi juga memperkenalkan dua model tambahan, cloud mining dan mobile mining. Artinya, siapapun, bahkan yang tidak memiliki rig atau pengalaman teknis, bisa ikut serta dalam proses mining langsung dari perangkat mereka. Bukan itu saja. Mereka juga merilis One Miner, sebuah perangkat khusus yang dirancang agar siap pakai, hemat energi, dan bisa digunakan bahkan oleh pengguna awam. Secara konsep, ini adalah pendekatan inklusif. Terlihat progresif. Tapi mari kita ajukan pertanyaan yang lebih penting. Berapa sebenarnya reward yang diterima per hash rate? Tanpa transparansi tentang model distribusi reward dan tingkat kesulitan jaringan, sulit bagi pengguna untuk mengukur apakah investasi mereka, baik waktu, perangkat, atau dana, benar-benar layak. Lalu soal mobile mining. Memang terdengar mengesankan bahwa siapapun bisa menambang dari ponsel. Tapi apakah ini benar-benar menghasilkan? Berapa besar penghasilan real per hari? Dan bagaimana mekanisme verifikasi serta keamanan terhadap aktivitas bot atau aktivitas palsu? Dalam dunia kripto, janji partisipasi mudah seringkali digunakan sebagai pemanis. Namun nilai sebenarnya terletak pada transparansi angka, seberapa adil, seberapa nyata, dan seberapa berkelanjutan reward yang ditawarkan. Mining bisa menjadi alat desentralisasi yang kuat. Tapi jika tidak dijalankan dengan perhitungan yang jelas, maka itu hanya menjadi ilusi keterlibatan. Fundamental dan potensi jangka panjang. Untuk menilai masa depan sebuah proyek blockchain, kita tidak cukup hanya melihat harga presale atau desain antarmuka. Kita harus melihat dari dalam, fondasi teknologinya, arah pengembangannya, dan posisi kompetitifnya di ekosistem global. Blockda dibangun di atas teknologi DAG, atau Directed Acyclic Graph, sebuah pendekatan yang juga digunakan oleh proyek-proyek besar seperti Kaspa dan Nano. Teknologi ini bukan hal baru,
dan memang telah terbukti mampu menangani transaksi secara paralel dengan kecepatan tinggi dan biaya yang sangat rendah. Tapi Blockda tidak berhenti di situ. Mereka menggabungkan arsitektur DAG dengan kompatibilitas EVM, yang berarti pengembang dapat menjalankan smart contract berbasis Ethereum tanpa harus menulis ulang kode dari awal. Ini memberikan keunggulan besar dalam hal adopsi teknologi dan portabilitas aplikasi. Jika melihat roadmap mereka dari 2024 hingga 2026, proyek ini mencakup berbagai rencana ambisius, mulai dari peluncuran dApps, integrasi NFT, fitur staking, ekosistem smart contract, hingga kartu pembayaran berbasis kripto. Dari luar, ini terlihat seperti gambaran utuh dari sebuah blockchain serbaguna yang siap masuk ke berbagai sektor, keuangan, identitas digital, bahkan konsumsi harian. Namun, di balik semua potensi itu, ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Persaingan di dunia layer 1 sangat ketat. Ethereum masih dominan. Solana, Avalanche, dan proyek baru seperti Aptos dan Sui terus berlomba memperebutkan pangsa pasar dan developer. Blockda akan membutuhkan lebih dari sekadar teknologi bagus dan roadmap menarik. Mereka perlu membangun komunitas pengembang yang aktif, pengguna yang loyal, dan adopsi nyata di dunia nyata. Dan itu tidak terjadi dalam semalam. Fundamental yang kuat adalah syarat perlu. Tapi dalam dunia blockchain, syarat cukupnya adalah adopsi. Tanpa itu, teknologi hanya akan menjadi potensi yang tidak pernah terwujud. Kesimpulan dan opini jujur. Blockda memang tampil mengesankan di permukaan. Dari sisi infrastruktur, mereka menawarkan kombinasi teknologi yang menjanjikan, DAG, EVM compatibility, serta model mining yang inklusif. Mereka juga didukung oleh kampanye pemasaran besar-besaran, yang membuat nama mereka cepat dikenal, bahkan oleh investor pemula. Dan memang, bagi banyak orang, akses yang mudah dan narasi 100 kali cuan adalah alasan utama kenapa proyek ini menarik perhatian. Bagi pemula, Blockda tampak seperti pintu masuk yang sederhana ke dunia blockchain yang kompleks. Namun, semua itu datang dengan tanda tanya besar. Sampai saat ini, mereka belum mengumumkan secara resmi bursa mana yang akan digunakan untuk listing. Tidak ada konfirmasi apakah itu exchange besar, kecil, atau sekadar rencana sementara. Lalu dari sisi transparansi, belum ada audit independen menyeluruh yang memverifikasi keamanan smart contract, distribusi token, maupun mekanisme reward. Dan yang paling penting, apakah teknologi ini benar-benar sudah siap digunakan secara nyata? Atau justru hype yang dibangun terlalu cepat, mendahului kapabilitas sistem yang sesungguhnya? Semua pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membantu Anda membuat keputusan berdasarkan logika, bukan emosi. Jadi, apakah Blockda layak diperhatikan? Kalau Anda adalah tipe investor yang siap mengambil risiko tinggi dan ingin masuk sejak awal, proyek ini bisa jadi menarik. Tapi jika Anda hanya terdorong oleh narasi FOMO atau iming-iming hadiah besar, sebaiknya tarik napas dan berpikir ulang. Seperti biasa, lakukan riset Anda sendiri. Kenali risikonya. Pahami di mana posisi Anda. Karena dalam dunia kripto, kesalahan kecil bisa berujung kerugian besar. Jika Anda merasa video ini memberi perspektif baru, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Apakah menurut Anda Blockda akan menjadi revolusi berikutnya, atau hanya tren sesaat? Dan jika Anda ingin terus mendapatkan konten edukatif seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.